Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kara memasuki kampus, tempatnya menimba ilmu selama beberapa bulan ini. Dia berjalan santai menuju kelasnya sambil mengirim pesan pada temannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak Kara saat gadis itu sibuk dengan ponselnya. Ya ampun, Sally, bikin kaget aja. Kara mengusap dadanya yang terasa berdebar-debar karena terkejut. Gadis yang dipanggil Sally itu malah cengar-cengir tanpa merasa bersalah. Dia lalu merangkul pundak Kara dan berjalan bersama menuju kelas. "Kamu kok udah masuk sih, Ra? Bukannya kamu masih berduka ya?" tanya Sally khawatir. Dia ikut hadir saat pemakaman ayah Kara dan dia tahu betapa hancurnya Kara saat melepas kepergian ayahnya. "Aku sekarang ikut kerabat jauh, Sel. Nggak nyaman aja tinggal sama keluarga yang masih asing. Mungkin aku belum terbiasa, makanya aku mending ke kampus aja," jawab Kara. Dia belum siap memberitahu sahabatnya itu soal pernikahannya dengan Aska. Bagi Kara, Aska tidak lebih hanya seorang wali baginya. Wali yang menjadi pengganti orang tuanya karena dia tidak memiliki sanak famili yang lain. "Oh ya, berarti kamu gak bisa kelayapan lagi dong," komentar Sally. Apa yang Sally ucapkan itu membuat Kara teringat kesalahannya pada sang ayah. Sebagai anak perempuan yang baru mengenal laki-laki, Kara sedang menjelajahi kebebasannya. Meski sang ayah hanya memberi batas waktu sampai jam 10 malam, tapi Kara sudah melewati batas. "Aku sudah mengakhiri hubungan sama Alex," balas Kara dengan lesu. "Makanya setia sama Elo aja. Sudah bagus dapat cowok ganteng kayak Elo, malah main-main sama Alex," cibir Sally. Mereka masuk ke kelas dan menunggu kedatangan dosen. "Bahkan hubunganku dengan Elo seperti apa, aku sendiri tidak tahu. Mungkin juga di sana Elo sudah punya pacar. Kenapa serumit ini sih urusan sama cowok? Baru sekali pacaran, udah seribet ini." Kara masih melamun memikirkan hubungannya dengan 3 pria sekaligus. Dia sudah berpacaran dengan Elo beberapa bulan sebelum lulus SMA. Tapi karena Elo melanjutkan kuliah di luar kota, Kara jadi dekat dengan Alex. Meski Kara sudah menjauhi Alex, tetap saja dia berselingkuh dari Elo. Sekarang dia malah sudah menikah dengan Aska. Tiba-tiba Kara berteriak, "Ah, pusing!" Kara berdiri sambil memegang kepalanya. "Belum mulai kelas, kamu sudah pusing?" tanya dosen yang baru masuk ke kelas Kara. Bukan begitu, Miss." Kara jadi gelagapan. Dia kembali duduk dan membuka bukunya. "Kok nggak bilang-bilang sih kalau Miss Dea udah datang?" tanya Kara dengan berbisik pada Sally. "Kamu ngelamunin apa sih memangnya, Ra?" "Tahu ah." Kara yang sibuk memikirkan pria-pria yang mendekatinya jadi melampiaskan kekesalannya pada Sally. Selesai kelas, Kara dan Sally keluar kelas untuk menunggu kelas berikutnya. "Kira-kira siapa ya, Ra, yang menggantikan Miss Dea?" tanya Sally saat mereka berjalan menuju kelas berikutnya. "Miss Dea diganti. Kenapa?" Kara malah balik bertanya. Sally menghentikan langkahnya dan memukul lengan sahabatnya itu. "Kamu emang cantik dan otak kamu lemot, Kara. Tapi kamu tidak tuli kan?" Sally mulai kesal. Kara yang diejek Sally pun ikut kesal. "Ya udah sih, tinggal bilang aja. Kenapa Miss Dea diganti? Aku tadi nggak dengerin, Sel. Jelasin dong." "Kalau bukan temen, udah aku tinggalin nih." Sally menatap Kara dengan sebal, tapi dia tetap menjelaskan. "Jadi emang Miss Dea mau cuti melahirkan. Yang aku dengar, penggantinya itu bukan dosen tetap di sini."
Oh, udah mau lahiran ya? Aku kira dia kenapa. Sementara itu, Aska yang baru dari kantor tiba-tiba muncul di kampus. Penampilannya yang sempurna mengundang perhatian para mahasiswi yang sebagian dari mereka sudah mengenal siapa Aska. Kara yang melihat kerumunan para mahasiswi pun jadi penasaran, ada apakah gerangan. Daripada penasaran, Kara dan Sally menerobos kerumunan untuk melihat siapa yang menjadi pusat perhatian itu. Mata Kara terbelalak sempurna saat melihat Aska berjalan ke arah parkiran. Belum lagi bisik-bisik para gadis di belakangnya yang mengatakan bahwa Aska adalah dosen pengganti. Astaga, itu penggantinya Miss Dea. Ganteng banget ya, Ra. Sally ikut terkagum-kagum dengan pesona Aska. Ya ampun, kalau dia penggantinya Miss Dea, matilah aku, batin Kara yang mulai panik. Hei kamu, mau pulang bareng? Aska menunjuk Kara. Kamu yang pendek dan gembul, Karamel. Dipanggil pendek dan gembul oleh Aska, tentu saja Kara jadi kesal. Ingin rasanya kabur dari kerumunan ini, tapi pasti akan menimbulkan keributan. Kara, kamu kenal dia? Tanya Sally penasaran. Tunggu deh, kayaknya dia yang kemarin hadir ke pemakaman juga kan? Dia keluarga kamu. Sally terus melayangkan banyak pertanyaan. Mau tidak mau, Kara pun harus menjawabnya. Dia kakak angkat aku, jawab Kara dengan asal. Jika dia menjawab suami, maka masalahnya akan lebih besar. Apalagi kerumunan di belakangnya juga pasti menguping apa yang dia katakan itu. Oh my God. Kara berjalan menghampiri Aska dan menatap suaminya itu dengan sorot tajam yang menyiratkan kemarahan. Aku nggak gembul ya Om, lagian Om ngapain sih kesini? Tanya Kara dengan kesal. Om, giliran Aska yang melotot. Kak Aska, Kara memutar bola matanya jengah. Kakak mau apa kesini? Aku bisa pulang sendiri kok. Kara pikir Aska datang untuk menjemputnya dan menurutnya itu tidak perlu karena bisa mengundang kecurigaan di antara teman-teman kampus. Saya akan gantikan Bu Dea. Kamu ada di kelasnya juga kan? Tanya Aska sambil memainkan alisnya. Bagi Aska, menggoda Kara jadi suatu hiburan tersendiri sekarang. Kara, kenalin kita sama kakak kamu dong, teriak seorang gadis yang merupakan kakak tingkat Kara. Iya dong Kara, punya kakak ganteng begitu masih jomblo nggak? Teriak gadis yang lainnya. Kara malah semakin kesal, sepertinya dia akan mendapat banyak masalah dengan munculnya Aska di kampus. Gadis itu masuk ke mobil Aska dan mengabaikan para mahasiswa yang mulai menggila. Aska pun hendak ikut masuk ke mobil, tapi tiba-tiba tatapannya bertemu dengan Arsya yang menatapnya tidak suka. Aska mengabaikan adiknya itu. Mereka memang dua bersaudara yang tidak pernah akur. Kak Aska jangan bilang-bilang kalau kita sudah menikah ya. Awas aja kalau kakak bilang-bilang, kata Kara setelah Aska masuk ke mobil. Menyebalkan sekali jika harus bertemu di rumah dan di kampus juga. Memangnya kenapa? Kamu ngaku jomblo ya? Sahut Aska. Perjanjian kita kan gak boleh ikut campur urusan masing-masing. Jadi stop, kakak jangan kepo. Balas Kara. Gadis itu membuang muka ke arah jendela dan memperhatikan kerumunan para mahasiswa yang masih memandang mobil Aska. Dasar centil. Ya, aku tidak akan mengganggu kok. Tapi tidak seharusnya kamu juga menyembunyikan pernikahan kita. Kamu itu istriku, bukan adikku. Aska menyalakan mesin mobil dan melajukannya pelan. Bodoh amat sih kak, yang penting jangan ganggu aja. Aku juga nggak akan ganggu ke Aska kok. Palingan Kak Aska juga punya pacar kan? Pasti kakak nggak direstui, makanya mau nikah sama aku.
Tebak Kara yang masih tidak mau menatap suaminya. Pandangannya tetap ke arah jendela mobil di sampingnya. Sok tahu kamu, Mel. Selesai mandi, Kara langsung turun membantu Dita menyiapkan makan malam. Sayang, bagaimana kuliahnya hari ini? Tanya Dita yang selalu tersenyum membuat Kara mulai menyukai ibu mertuanya itu. Ya begitulah mah, aku kan gak pinter, jadi ya biasa saja sih, jawab Kara. Belajar sama Kak Aska, dia itu juga dosen loh. Kalau Arsya malah keluyuran terus, jarang belajar. Mendengar kata dosen, Kara jadi teringat suaminya yang tiba-tiba menjadi dosennya. Kak Aska nyebelin mah, aku mendingan bolos aja pas jam dia, kata Kara sambil cemberut. Jangan macam-macam ya, sahut Aska yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Kara. Terlambat lebih dari 5 menit akan aku hukum, khusus kamu. Aku lihat nilai-nilai kamu dari Budaya sangat menyedihkan.